Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Kita sudah memasuki di halaman 345 dengan judul Apapun yang diperlukan. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Apapun yang dibutuhkan Tuhan untuk membawa saya kembali ke dalam hubungan yang menyelamatkan bersamamu, biarlah itu terjadi. Terima kasih Yesus karena telah mengetuk lagi pintu hati saya dan memberi saya waktu untuk memulihkan hidup saya kembali. Apakah saya hidup 10 tahun atau 10 bulan? Saya memberikan hati saya kepadamu sekali lagi. Biarlah saya menjadi saksi yang penuh kasih dan setia bagimu, Tuhan, saat saya melewati lembah ini, dan semoga sisa hidup saya, berapapun lamanya, dapat digunakan untuk memimpin orang lain kepadamu. Ini adalah doa yang tulus dari sahabat dan tetangga saya, Sokoro, ketika dia didiagnosis menderita kanker payudara dan menghadapi operasi. Selama 15 tahun, saya telah mengasihinya seperti saudara perempuan. Saya telah bersamanya di puncak gunung dan di lembah, dan ini mungkin lembah yang paling bawah. Saat dia berdoa, hati saya merespons, "Ya Tuhan, apapun yang diperlukan untuk membakar sampah-sampah keduniawian dan dosa dalam hidup kami, agar kami dapat memancarkan kasih-Mu kepada orang lain. Biarlah hal itu terjadi." Ya baik, pelajaran kita pada hari ini mengenai tentang seorang perempuan yang bernama Kay Collins, dan ia memiliki seorang sahabat yang bernama Sokoro. Ketika sahabatnya didiagnosis menderita kanker payudara, Sokoro tampaknya tidak menyerah begitu saja, tetapi ia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan tadi dikatakan di sini, terima kasih Yesus karena telah mengetuk lagi pintu hati saya dan memberi saya waktu untuk memulihkan hidup saya kembali. Apakah saya hidup 10 tahun atau 10 bulan? Saya memberikan hati saya kepadamu sekali lagi. Biarlah saya menjadi saksi yang penuh kasih dan setia bagimu, Tuhan, saat saya melewati lembah ini. Ya, sangat luar biasa bagaimana Sokoro ini menyerahkan sisa hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan ia berdoa agar sisa hidupnya, berapapun lamanya, dapat ia gunakan untuk memimpin orang lain kepada Tuhan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Sokoro ini, biarlah kita mau sama seperti Sokoro ini. Bagaimana ketika ia didiagnosis menderita kanker payudara, ia tidak menyerah ataupun menyalahkan Tuhan. Kenapa ia menderita suatu penyakit yang sangat berbahaya, tetapi sebaliknya ia mau menyerahkan seluruh sisa hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana dia berharap di dalam sisa hidupnya, berapapun lamanya, dia ingin hidupnya menjadi kesaksian yang penuh kasih, agar orang yang melihat kesaksian di dalam hidupnya, agar orang lain dapat melihat siapa itu Tuhan. Dan orang lain dapat melihat begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan Sokoro ini. Dan Sokoro ini berharap pada sisa hidupnya, ia dapat gunakan untuk memimpin, membimbing, atau membawa orang lain agar dapat mengenal siapa itu Tuhan. Agar orang lain juga dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga setiap dosa-dosa yang kita lakukan, atau setiap hal-hal keduniawian yang masih melekat di dalam diri kita, maka kita harus melepaskan, kita harus mematikan itu semua agar kita bisa mempunyai hati yang baru dan mempunyai hidup yang baru. Setelah kita melepaskan semua sampah-sampah keduniawian yang ada di dalam diri kita, maka kita dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan biar kita mau menghapus dosa dan keduniawian yang masih ada di dalam diri kita, agar kita memperbarui hidup kita kembali. Dan kita harus memancarkan karakter kasih sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Bagaimana kita mau mempunyai rasa peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Biar kita mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Biar kita mau memancarkan kasih karunia yang Tuhan berikan
ke dalam kehidupan kita. Yesus rindu untuk segera datang. Sungguh, segala tanda-tanda itu semakin besar di sekitar kita. Berseru bahwa dia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yesus tidak menunggu orang jahat menjadi semakin jahat. Dia menunggu anak-anaknya memegang kuasa Roh Kudus yang perkasa untuk memantulkan kasih, karakter seperti Kristus pada dunia sekitar mereka. Dia ingin mengisi kita masing-masing dengan air kehidupan yang memuaskan rasa haus kita agar kita membuat orang lain merasa haus akan Dia, sumber air hidup. Bagaimana kita tahu segala perkara, segala peristiwa, dan tanda-tanda yang tertulis di dalam Alkitab sudah nyata terjadinya di dalam kehidupan ini. Biarlah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau memperbarui diri kita agar kita dapat lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan Roh Kudus, agar diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita dikuatkan dengan secara rohani. Dan tadi dikatakan, Yesus tidak menunggu orang jahat menjadi semakin jahat. Dia sedang menunggu anak-anaknya memegang kuasa Roh Kudus yang perkasa untuk memantulkan kasih, karakter seperti Kristus kepada dunia sekitar mereka. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus tidak menunggu orang yang jahat semakin bertambah, tetapi yang Ia tunggu adalah kita umatnya, kita anak-anaknya yang percaya kepada Dia, semakin dikuatkan oleh Roh Kudus, dan kita dapat memancarkan karakter sama seperti karakter yang Yesus miliki, yaitu kita mau peduli akan sesama kita, biar kita mau mengasihi satu sama lain, biar kita selalu menjadi jembatan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, biar kita dipenuhi oleh Roh Kudus, biar kita dikuatkan oleh Tuhan, biar kita meminta kekuatan kepada Tuhan, agar kita tidak dapat digoyahkan oleh godaan setan. Bagaimana kita tahu iblis memiliki berbagai cara untuk kita umat yang percaya kepada Tuhan agar kita jatuh ke dalam dosa. Bagaimana iblis menggunakan kita sebagai alatnya agar kita dapat jatuh ke dalam dosa melalui godaan, melalui pencobaan-pencobaan yang Ia kasih di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai umat Tuhan, biar kita mau meminta kekuatan iman, biar kita mau kuatkan iman kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap si iblis. Dia ingin mengisi kita masing-masing dengan air kehidupan yang memuaskan rasa haus kita, agar kita membuat orang lain merasa haus akan Dia, sumber air hidup. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengisi kehidupan kita melalui kasih yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bagaimana melalui kasih yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, orang lain bisa melihat dan merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, orang lain tertarik untuk mengenal siapa itu Tuhan. Biar kita sebagai umat Tuhan menunjukkan kekuatan atau kasih yang Tuhan berikan kepada kita, agar orang lain dapat merasakan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memberi kita hidup, berkat dan kasih, seperti air kehidupan, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Betapa kita butuh menjadi perantara bagi orang-orang yang kita kasihi. Mungkin Anda memiliki anak-anak yang telah menyimpang dari Yesus dan dari prinsip-prinsip yang diajarkan kepada mereka ketika masih muda. Tetaplah berdoa, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya yang perkasa untuk menjawab setiap doa yang tulus. Dia telah berjanji untuk memberi mereka hati baru yang dirindu untuk mengenalnya. Mereka akan kembali kepada Yesus dan melayani Dia dengan segenap hati mereka. Berdoalah agar Tuhan memberi hati baru yang rindu untuk mengenalnya. Mereka akan kembali kepada Yesus dan melayani Dia dengan segenap hati mereka. Berdoalah agar Tuhan membersihkan dan menyucikan kehidupan mereka, apapun yang diperlukan. Saat Yesus datang dalam awan kemuliaan dan kita dibawa pulang bersamanya selamanya, cobaan hidup ini akan hilang, lenyap, tidak berarti. Apapun yang dibutuhkan, itu akan berarti jika kita berada di hadapan Tuhan dan Juru Selamat kita sepanjang kekal. Kita tahu bahwa ketika Yesus kembali dalam kemuliaannya, kita akan bersama Dia selamanya pada saat itu.
segala penderitaan ataupun masalah akan tidak ada artinya lagi dibandingkan sukacita kekal yang kita alami bersama Yesus. Semua itu akan hilang dan lenyap. Dan tadi juga dikatakan di sini, berdoalah agar Tuhan membersihkan dan menyucikan kehidupan mereka, apapun yang diperlukan. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu mendoakan orang yang sedang mengalami suatu pencobaan atau mengalami suatu penderitaan di dalam kehidupannya. Biar kita mau mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita agar mereka dapat dipulihkan, agar mereka dapat dibersihkan dan disucikan oleh Tuhan. Biar kita mau selalu mengingat ajaran-ajaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Skoro ini, bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Karena Tuhan adalah penolong kita, maka Tuhan akan selalu bersedia untuk menolong kita. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita di saat kita berada di titik yang paling bawah di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau diajar oleh Tuhan dan kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan, biar kita mau memiliki suatu penyerahan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membantu kita. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang kita ucapkan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Biar kita mau selalu menjadi orang yang takut akan Tuhan, biar kita selalu menjadi orang yang mengenal siapa itu Tuhan. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.